The Revenge, bagian 72, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Kiara Arabella. Gadis itu menatap lurus pada pemandangan di depannya. Setelah kedatangan Andra yang cukup mendadak, gadis itu segera mengikuti Andra masuk ke dalam kamar, meninggalkan Bima seorang diri dengan secangkir kopi yang tersisa setengahnya. Kiara memperhatikan Andra yang kini tengah membuka bajunya yang cukup basah. Mata Kiara terbelalak dengan dahi mengerut kala melihat tubuh Andra penuh dengan luka. Luka sayatan memanjang, luka membentuk bulat. Kiara yakin jika semua luka itu berasal dari senjata tajam. Bukan hanya itu, wajah tampan Andra juga kini sedikit berubah. Tidak semulus sebelum pria itu pergi. Terlalu banyak luka yang masih ketara, meski beberapa juga sudah ada yang samar. Pekerjaan apa yang Mas Andra lakukan hingga mendapatkan luka sebanyak ini? Kiara mendekat, meraih kaos yang disiapkannya, lalu memberikannya pada Andra. Alih-alih menjawab, laki-laki itu mendengus lalu memalingkan wajahnya. Enggan bersitatap dengan wajah istrinya yang terlihat kian pucat dari semenjak terakhir mereka bertemu. Pekerjaan yang akan membuat seorang jerah, karena sudah berniat melawanku. Andra tersenyum sinis menatap Kiara tajam. Pria itu tahu jika diam-diam Kiara melakukan penelitian terhadap dirinya. Tidak, Andra bukan pria yang sepenuhnya memiliki otak bodoh. Jelas, pria itu tahu apa saja yang dilakukan Kiara selama dirinya jauh dari sang istri. Kiara menundukkan kepalanya, bibirnya tersungging tipis. Sudah malam, dan Mas Andra baru saja pulang. Sebaiknya kita istirahat. Kiara mendahului Andra mendekati ranjang. Gadis itu menarik selimut dan merebahkan tubuhnya dengan rasa sakit yang tiba-tiba mendera kepalanya. Sementara Andra tersenyum menyeringai. Alih-alih tidur di samping Kiara, Andra malah melenggang pergi menuju ruang kerjanya. Wah, aku sangat bangga karena akhirnya putraku bisa melakukan sesuatu. Nyonya Shailendra menepuk tangannya sebanyak 3 kali. Perempuan paruh baya dengan gincu merah itu tertawa terbahak melihat beberapa dokumen yang baru saja disodorkan Andra di hadapannya. Sementara sang putra, Andra kini hanya terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Ekspresinya datar dan juga dingin. Aku sudah melakukannya sesuai perintah Mama. Maka, aku harap Mama juga tidak akan mengingkari janji lagi. Jangan pernah biarkan Kiara memasuki perusahaanku. Perusahaan itu milikku. Andra mengepalkan tangannya erat. Bukan tidak tahu jika selama ia pergi, Kiara lah yang aktif mengurus kantornya. Ada banyak relasi yang mulai tertarik dengan kinerja Kiara. Jika ini terus dibiarkan, maka pamor Andra akan mulai menurun dan bisa jadi lambat laun akan menghilang. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku sendiri? Tentu, perusahaan itu akan menjadi milikmu seutuhnya. Nyonya Shailendra tertawa, lalu mulai meneliti kertas di hadapannya, lalu menganggukkan kepalanya puas. Bagus, jika Mama bisa menepatinya. Mama tahu, tidak mudah bagiku untuk bisa pulang dengan sebuah keberhasilan dari tender ini. Andra berkacak, merasa bangga akan prestasinya sendiri. Ya, tentu saja. Tidak mudah bagimu dan tidak mudah juga bagi Kiara. Gadis itu juga sudah membuat Mama senang. Dia sudah mendapatkan beberapa tender yang cukup menjamin keuntungannya. Bagaimana ini? Mama juga sepertinya akan memberinya imbalan. Ucap Nyonya Shailendra membuat Andra memelototkan matanya. Apa maksud Mama? Ya, Mama berniat akan memberikan beberapa saham milik Mama padanya. Bagaimana menurutmu? Nyonya Shailendra memainkan ballpointnya dengan santai. Geraman Andra tertahan. Saham Nyonya Shailendra untuk saat ini sangat besar di perusahaan, sekitar 60%, sementara Andra dan Bima memiliki masing-masing 20%. Jika Nyonya Shailendra membaginya dengan Kiara, bukankah sama saja dengan posisi Kiara yang berada di atas Andra? Perusahaan itu menjadi milikmu. Silahkan kelola dengan baik. Namun, pemilik saham terbesar masih Mama, dan aku berhak memberikannya pada siapapun.
Nyonya Shailendra mengebaskan tangannya perlahan, lalu memutar kursi goyangnya membelakangi Andra, membuat Andra merasa dongkol, amarahnya memuncak. Ini adalah kenyataan paling tidak adil dalam hidupnya. Kiara! Andra membanting apa saja yang berada di dekatnya, membuat ruangan yang Andra tempati kini sudah sangat berantakan. Pria itu sudah nyaris mengorbankan nyawanya, hanya agar Kiara bisa tersingkir dari keluarganya. Namun, kenapa gadis itu kini malah menduduki posisi yang lebih tinggi? Andra kian murka dibuatnya. Kenapa aku harus sekhawatir ini? Tiba-tiba Andra tertawa terbahak dengan mengusap bibirnya menggunakan jempol tangannya. Aku adalah walinya. Jika dia mati, maka semua yang dimiliki akan menjadi milikku. Andra tertawa dengan air mata mengalir di pipinya. Asisten Kim, apa yang sudah kamu temukan? Kiara Arabella. Gadis itu menatap asisten Kim dengan pandangan rapuh. Nona, sebelum saya memberitahukan sesuatu, tidakkah Anda mengetahui mengenai rencana Nyonya Shailendra yang akan memberikan sahamnya pada Anda? Asisten Kim menatap Kiara yang kini malah menyungkingkan bibirnya tipis. Apapun rencananya, aku tahu itu adalah hal yang bisa membunuhku, Asisten Kim. Sebelum aku mati terbunuh di tangannya, aku hanya ingin mengetahui kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Asisten Kim mendesah pelan. Lantas, gadis dengan rambut sebahu itu segera menyodorkan sebuah map yang sedari tadi berada di genggamannya. Saya tidak tahu kebenaran ini bisa membantu Nona atau tidak. Hanya saja, saya harap Nona bisa menangani ini dengan baik. Kiara menerima lembaran kertas tersebut, lalu perlahan membukanya dengan hati-hati. Asisten Kim melihat jika tangan Kiara sedikit bergetar kala membuka amplop tersebut. Jika Nona belum siap, Nona bisa melihatnya nanti. Asisten Kim menawarkan, namun Kiara segera menggeleng. Apa yang harus diketahuinya bukanlah hal yang harus ditunda-tunda. Seketika tubuh Kiara memundur dengan perlahan. Tubuhnya terlihat lemas, begitu netranya membaca tulisan yang tersuguh di depannya. Asisten Kim, tubuh Kiara sedikit oleng. Ya, Nona. Asisten Kim kini sudah membantu menopang tubuh Kiara yang hampir limbung. Antar aku untuk bertemu dengannya. Nona, tapi... Tolong, biarkan aku pergi. Asisten Kim menggeleng pelan, tidak menyetujui jika Kiara akan pergi menemui orang tersebut. Nona, Anda bisa pergi dengan pengawalan. Saya akan... Aku ingin pergi sendiri. Tolong. Asisten Kim memundurkan langkahnya. Perlahan, gadis itu sulit mencegah keinginan Kiara jika sudah seperti ini. Dengan tubuh yang masih linglung, Kiara beranjak dan berjalan dengan langkah gontai. Apa ini? Aku tidak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Kiara meraba dadanya yang terasa sakit. Ayah, Ibu, restui setiap langkahku.